Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video aku. Kali ini aku akan memberikan tips-tips untuk kalian bagaimana cara menghafal Al-Quran versi aku ya. Soalnya banyak kalian itu yang inbox, yang chat, bagaimana sih kak cara kakak itu menghafal Al-Quran, padahal kakak itu sibuk, padahal kakak di situ mengurus pekerjaan yang begitu banyak dan otomatis waktu pun kurang seperti itu kan. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya untuk kalian dengan cuma-cuma seperti itu, karena niat kalian ingin menghafal itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi saya share kali ini untuk kalian semuanya yang ingin menghafal Al-Quran. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, seperti yang kita tahu, menghafal Al-Quran itu adalah cita-cita semua umat Islam di seluruh dunia ini. Ya nggak, benar nggak? Karena banyak sekali yang akan kita raih jikalau kita menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah nanti kalau misalkan kita, karena di surga nanti seperti itu ya, di akhirat nanti itu, jikalau seseorang itu menghafal Al-Quran, maka Allah itu akan memberikan mahkota. Allah sendiri ya, Allah langsung yang akan memberikan mahkota kepada orang tua si penghafal tersebut. Seperti itu. Dan pokoknya banyak sekali keutamaan atau banyak sekali yang diraih lah para penghafal Al-Quran tersebut. Nah, di sini tapi ya, penghafal Al-Quran itu banyak sekali tantangan cobaannya gitu. Nah, di sini kalian harus sabar ya. Makanya saya kasih tips-tipsnya. Semoga kalian menyimak dengan benar. Tarik nafas dulu. Tarik nafas biar tenang, pikiran kalian fokus untuk menyimak video ini, oke? Oke. Yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Karena niat itu adalah syarat paling penting untuk penghafal Al-Quran. Nah, di sini niatnya itu harus benar ya. Niatkan itu semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan yang lain. Seperti itu, niatkan, pokoknya niatkan. Karena menjadi penghafal Al-Quran itu cobaannya itu banyak, pengorbanannya itu banyak, dan kita harus siap ya kan, kita harus siap dengan semua itu. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya diniatkan untuk mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Harus ikhlas, harus niat, harus tulus dari diri hati, dari hati kita gitu. Dan yang kedua adalah melaksanakan sholat hajat. Nah, sehabis niat kita harus juga melaksanakan sholat hajat. Agar apa? Agar apa yang ingin kita raih itu Allah mudahkan, seperti itu. Al-Quran kan itu milik Allah, jadi sudah sepantasnya kita itu meminta kepada si pemilik Al-Quran tersebut, oke? Nah, yang ketiga adalah meneguhkan keyakinan dan meminta doa kepada orang tua. Di sini meneguhkan keyakinan itu harus kita percaya kalau Al-Quran ini mudah. Pokoknya mantapkan di hati ini. Kamu bilang sama hati kamu bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Jangan kalian bilang, oh Al-Quran itu susah, Al-Quran itu rumit dan bla bla bla, itu jangan. Jadi mantapkan di hati kalian bahwa, dan bilang, hati, kalbu, saya mau menghafal Al-Quran, mudahkan, ini mudah, pasti mudah, dan insya Allah pasti Allah akan memudahkan, seperti itu. Karena apa? Karena Allah juga sering mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal, seperti itu kan. Jikalau seorang hamba ingin melangkah menuju lebih baik, maka Allah itu akan memudahkan jalan hambanya untuk bisa
berubah menjadi yang lebih baik, seperti itulah. Terus yang keempat adalah meminta doa kepada orang tua. Nah, di sini doa orang tua itu sangat penting ya. Karena apa? Karena dulu juga saya meminta doa kepada orang tua saya. Walaupun di sini saya sibuk, saya sempatkan membaca Al-Quran, dan saya itu dulu itu terinspirasi dari anak dari Ustadz Adi Hidayat itu ya, masih kecil-kecil tapi pintar sekali dan mahir sekali dalam menghafal Al-Quran, seperti ya Musa gitu kan. Aku sampai nangis seperti itu, dan mintakan semuanya pada orang tua. Kita minta, maaf Pak, saya ingin menghafal Al-Quran, tolong doakan saya agar saya diberi kemudahan dan semangat gitu. Intinya minta doa kepada orang tua agar jalan kita dimudahkan, diberikan semangat dalam menghafal Al-Quran, seperti itu. Dan yang tips kelima adalah memperbaiki bacaan, seperti itu. Gimana sih cara memperbaiki bacaan itu? Maka sebelum kita mulai menghafal, kita perbaiki dulu bacaan kita, sudah benar atau belum, seperti itu. Seperti makhrajal hurufnya, huruf-hurufnya, huruf hijaiyahnya ya, terus panjang pendeknya, tajwid-tajwidnya, itu kita harus perbaiki lagi. Agar apa? Agar nanti ayat yang kita hafal itu akan mudah, agar mudah kita hafal, dan pahala pun akan tambah dan akan berlipat, seperti itu. Dan yang keenam adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Dan ini adalah cara yang ampuh sekali untuk kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Soalnya apa? Kalau mengakrabkan diri dengan Al-Quran itu jadikan kita itu tahu gitu ya. Semakin kita makanya tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Makanya kita kenalan dulu dengan mushaf itu. Kenalan dulu dengan Al-Quran, kita baca setiap hari kayak gitu. Kalau metode yang saya gunakan adalah setiap hari itu saya membiasakan kayak gitu, mengusahakan satu hari itu membaca minimal itu 1 juz. Kalau lebih itu boleh banget, saya saranin itu lebih kayak gitu. Tapi karena saya di sini kerja juga kayak gitu kan, pagi-pagi juga saya kerja gitu ya, jadi kalau memang waktunya kurang atau gimana gitu ya, saya minimalkan satu hari itu 3 lembar atau 4 lembar, seperti itu. Kalau banyak yang mempunyai waktu luang, sempatkanlah baca lebih banyak, itu lebih bagus, seperti itu. Dan untuk yang ketujuh adalah usahakan gunakan itu mushaf yang sama, seperti itu, Al-Quran yang sama. Karena itu memudahkan kalian itu hafal letak di mana ayat tersebut, memudahkan kita mengingatlah ayat-ayat tersebut di mana letaknya kayak gitu. Dan untuk yang ke-8 adalah menggunakan metode yang paling mudah, seperti itu. Banyak cara atau metode penghafal Al-Quran, yaitu banyak sekali metodenya, namun sebaiknya gunakanlah metode yang menurut kalian itu mudah, seperti itu kan. Setiap orang itu sangat mungkin memiliki metode yang berbeda-beda, seperti itu ya. Ya tergantung bagaimana cara yang paling mudah pada masing-masing orang tersebut. Seperti saya ini menggunakan metode satu hari itu saya maksimalkan hafal 2 ayat, seperti itu. Jadi satu hari itu menghafal 2 ayat saja gitu, jangan ditambah, pokoknya 2 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saya akan mencontohkan gimana cara saya menghafal Al-Quran ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan surat An-Naba dulu, yaitu dari ayat pertama. Jadi saya targetkan itu satu hari menghafal 2 ayat. Berarti kita menghafal ayat pertama dulu ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma 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 yatasaalun alun. Jadi kalau saya menghafal itu enggak langsung amma yatasaalun, tidak. Tapi saya menghafal itu benar-benar saya lihat betul huruf hijaiyahnya, jangan sampai keliru ya. Kita lihat, kita fokuskan semuanya ke ayat tersebut. Jadi pikiran kita itu kosongkan dulu, jangan sampai kita itu memikirkan yang lain-lain gitu, jangan. Tapi kita fokuskan ke ayat ini, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi, amma gitu. Yatasaalun alun. Nah, terus kita sambung, amma yatasaalun alun. Pokoknya sampai kita ulang sampai hafal. Jangan pernah malas untuk mengulang, karena mengulang itu adalah cara agar hafalan kita itu lengket di otak. Seperti itu ya. Jangan sampai hafalan kita hilang. Jadi sering-seringlah kalian itu murojaah, dan sering-seringlah kalian itu membuka mushaf kalian, membaca Al-Quran, seperti itu ya. Kita lanjutkan, amma yatasaalun amma yatasaalun alun, seperti itu. Setiap hari, alangkah lebih baik saya sarankan setiap pagi setelah sholat subuh. Cara menghafal yang paling baik itu setelah sholat subuh kita hafalkan benar-benar ayat ini. Dan intinya setelah sholat wajib lah kita hafalkan, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ayat keduanya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Seperti itu. Semakin kita mengulang itu semakin baik, seperti itu ya. Nah, karena menghafal itu pahalanya itu 4 kali lipat dari membaca Al-Quran biasa. Jadi bayangkan saja kalau kita mengulang satu hurufnya aja itu ada 10 kebaikan. Bayangkan tuh kan, itu ada berapa huruf yang kita hafal. Masya Allah kan. Nah, jadi untuk kalian yang ingin menghafal Al-Quran, kita niatkan dulu yang benar. Semoga cara yang saya contohkan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya ulangin lagi, amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, jikalau kalian sudah merasa ayat ini sudah hafal di kalian ya, kita boleh setor hafalan ini ke orang yang sudah kita percaya, bisa kita setorkan ke dia yang sudah kita percaya lah, seperti itu, seperti ustazah atau guru yang sudah kita pilih gitu, untuk kita setorkan hafalan kita ke beliau, seperti itu. Jadi intinya satu hari itu 2 ayat, seperti itu ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim, seperti itu. Kita setorkan, jadi di target dan dicatat hafalannya. Satu hari sekian, 2 hari berarti ayat 3 sampai 4, seperti itu kan. Saya contohkan lagi ya. Alladzi hum
الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون lamun. Jadi kita perhatikan betul huruf-hurufnya, jangan sampai salah seperti itu ya. Jangan sampai hafalan kita hilang dan jangan sampai kita itu salah dalam melafazkan huruf-hurufnya gitu ya. Takutnya kan salah gitu. Kalau salah nanti salah artinya dan maknanya itu juga salah gitu. Jadi kita harus benar-benar fokuskan mata kita ke ayat tersebut yang akan kita hafal ya. Nah, jikalau ini kan kita udah 3 ke 4, berarti misalkan ini udah hari kedua seperti itu. Berarti kita setorkan dari ayat pertama ke ayat keempat seperti itu ya. Jadi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Seperti itu kurang lebih dan seterusnya seperti itu ya. Kalau sudah hari ketiga berarti ayat 5 sampai ke 6 dan kita mengulang dari kita setorkan dari ayat ke-1 sampai ke 6 seperti itu kalau sudah 3 hari ya. Jadi seperti itu terus. Oke, semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ke-9 adalah disiplin murojaah dan tetapkan target hafalan. Emang perlu target ya kak? Perlu banget. Dan apa sih itu murojaah? Murojaah adalah mengulang kembali hafalan yang sudah kita hafal seperti itu. Jadi semakin kita mengulang satu ayat, maka akan lebih mudah ayat tersebut masuk ke dalam otak kita seperti itu. Dan jangan pernah terburu-buru dalam menambah hafalan Al-Quran ya. Intinya satu hari itu 2 ayat saja. Jadi tidak membebani otak kalian. Karena metode inilah yang saya pakai. Gitu. Soalnya saya itu sibuk, jadi saya pakai metode ini. Insya Allah memudahkan kita lah, memudahkan saya dan kalian semua dalam menghafal Al-Quran seperti itu. Karena kalau sering kita murojaah itu semakin mengurangi resiko hilangnya hafalan yang sudah kita hafal. Jadi sering-seringlah murojaah, jangan malas untuk murojaah, oke? Dan untuk yang ke-10 adalah pasang target dalam menghafal Al-Quran. Emang perlu ya kak? Perlu banget. Karena kalau kita menentukan target itu semakin kita itu punya semangat hari ini harus setor 2 ayat gitu, hari besok berarti 2 ayat lagi jadi 4 ayat seperti itu. Nah, metode yang saya gunakan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu saya satu hari itu harus hafal 2 ayat. Jadi kalau belum hafal, nanti kalian harus mengulang-ulang lagi, murojaah lagi. Jangan sampai malas dalam murojaah. Kalau kalian malas, berarti kalian tidak niat dalam menghafal Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi saya jelaskan lagi, metode yang saya pakai adalah 1 hari 2 ayat. Berarti kalau 2 hari, berarti 4 ayat. 3 hari, berarti 6 ayat. Seperti itu kan. Nah, seperti ini. 1 minggu itu kan ada 7 ya kan, 7 hari kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sampai Minggu. Nah, Senin, Selasa, Rabu itu saya gunakan untuk
menghafal Al-Quran dan menambah hafalan seperti itu. Satu hari 1 sampai 2 ayat, 2 hari, hari keduanya ya maksud saya itu berarti dua 3 ke 4 ya gitu. Dan ketiga harinya berarti 5 ke 6, berarti 3 hari itu kita menghafal 6 ayat seperti itu. Senin, Selasa, Rabu. Dan Kamisnya itu saya khususkan untuk murojaah. Ada yang ingat murojaah itu apa? Murojaah itu adalah mengulang kembali hafalan yang sudah kita hafal. Jadi hari keempat ini, hari Kamisnya ini kita khususkan untuk murojaah saja. Jangan sampai kita nambah hafalan lagi. Nanti otak kita itu bingung. Nanti otak kita itu tidak mau merakam gitu ya. Ya karena saya sibuk ya. Jadi saya kasih metode ini untuk kalian yang mungkin sibuk banyak waktu untuk kerja seperti saya gitu. Jadi saya kasih metode ini untuk kalian. Dan ini kan 4 sudah untuk murojaah ya. Jadi kalian mau ulang itu dari ayat 1 sampai ke ayat 6 seperti itu. Ingat ya, jangan terburu-buru. Lihat mushaf dengan baik, lihat huruf-hurufnya, pokoknya lihat dengan baik, jangan sampai, pokoknya kosongkan pikiran kalian, jangan masuki dengan apapun, tapi masukilah untuk difokuskan untuk Al-Quran ini seperti itu. Dan hari Jumatnya itu kita khususkan itu untuk surat Al-Kahfi. Itu kalau saya ya, surat Al-Kahfi. Kenapa hari Jumat? Ya untuk saya khususkan Al-Kahfi itu. Sebenarnya saya itu ikut grup ya. Di situ ada metodenya seperti itu. Jadi hari Jumat itu memang dikhususkan untuk Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi itu ayatnya panjang-panjang sekali. Jadi membutuhkan waktu yang berbeda dari yang lain seperti itu. Dan kalau menghafal Al-Quran itu banyak sekali ujian dan pengorbanannya ya. Kadang memang ada rasa malas, capek seperti itu ya, ujian seperti itu. Tapi kita itu harus kuat dan harus sabar hadapi itu semuanya. Oke, jangan pernah malas, harus tetap semangat dalam menghafal Al-Quran seperti itu. Dan untuk yang ke-11 adalah 11 ya, tambahin satu lagi. Untuk yang ke-11 adalah menyetorkan hafalan ke guru atau ke orang yang menurut kalian itu bisa dipercaya untuk menjadi orang yang diamanahkan untuk setoran kita seperti itu ya. Bisa seperti teman dekat kita, bisa seperti orang tua kita, atau untuk kalian yang sudah mempunyai suami atau istri ya bisa kepada istri atau suami kalian gitu untuk menyetorkan hafalan kita seperti itu. Dan sering-seringlah untuk mendengarkan murotal, karena kalau dengan mendengarkan murotal itu membuat, kalau mendengarkan lantunan Al-Quran yang merdu itu kan hati itu menjadi tenang seperti itu ya. Kalau saya itu sering mendengarkan murotal seperti Hanan Ataki, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz siapa lagi itu, Abdul Qadir Jailani, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Masing-masing kalian mana yang kalian suka itu bisa kalian dengarkan seperti itu. Emang harus disetor kepada orang yang kepada guru ya, harus karena itu seperti kayak, karena itu kalau saya sarankan itu setorkan kepada orang yang ahli dalam agama gitu ya, yang bisa dalam mengoreksi hafalan kita seperti ustazah seperti itu. Karena di Al-Quran itu kan nggak boleh asal-asalan ya, harus tahu panjang pendeknya, harus tahu tajwidnya, bacaannya, makhrajal hurufnya seperti itu. Jadi nggak boleh asal-asalan seperti itu. Dan saya itu sebenarnya punya grup, namanya itu grup PPA. PPA itu adalah
pejuang penghafal Al-Quran. Jadi di grup tersebut sudah ada guru pembimbing dan para pengoreksi, dan di situ saya member ya di situ ya. Dan doain ya, semoga kita semuanya lah, baik PPA grup saya atau kalian-kalian semuanya yang mungkin ingin menghafal Al-Quran, semoga Allah memudahkan kalian untuk bisa menghafal seperti itu. Dengan karena niat kalian saja yang ingin menghafal itu, Allah udah senang loh. Allah udah senang. Semoga Allah merahmati kalian semuanya yang ingin menghafal Al-Quran ya. Dan yang sudah menghafal Al-Quran, semoga semangat kalian bertambah, dan semoga kalian itu semakin lancar, semakin semangat dalam menambah hafalan kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Kayak gitu. Jadi saya punya grup namanya PPA, seperti itu. Doakan kami ya, semoga kita itu bisa sampai hafiz Al-Quran, bisa sampai 30 juz. Semoga kita semuanya tanpa terkecuali, baik PPA maupun hamba-hamba Allah di luar sana yang sedang berusaha menghafal Al-Quran, semoga Allah mudahkan kalian semuanya, kita semuanya dalam menghafal Al-Quran dengan baik dan benar sampai hafiz, sampai khatam ya, yang terbaik untuk kita semuanya, seperti itu ya kan. Dan yang selanjutnya, yang keberapa ini ya berarti? Pokoknya yang selanjutnya adalah bertemanlah kalian itu dengan orang-orang yang satu misi, yang soleh gitu ya. Jadi kita punya tujuan yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi menghafal dapat kendala, misalkan dapat dilala dapat pas ayat yang panjang-panjang gitu. Jadi kalau kita punya teman yang semisi, kita bisa sharing, kita bisa tanya ini gimana, mencari solusi bareng-bareng seperti itu. Jadi kita jangan sampai salah bergaul seperti itu. Carilah yang semisi, yang setujuan gitu, menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai kita itu jangan sampai hafalan kita terhenti karena lingkungan yang tidak mendukung, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita salah bergaul seperti itu ya. Kita harus benar-benar cari teman yang semisi, yang baik kayak gitu, yang solehah seperti itu ya. Jadi kita itu bisa saling menyemangati kayak gitu, bisa kasih support dan saling menyemangati satu sama lain ya, seperti itu. Dan untuk yang kesekiannya ya, mungkin yang terakhir ini adalah sabar dan harus sabar dan istiqomah. Apa harus sabar ya? Harus sabar. Semua itu harus sabar. Enggak hanya penghafal Al-Quran, semua orang tuh harus sabar ya kan. Karena sabar itu adalah kunci kesuksesan. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya niatan untuk menghafal Al-Quran, berarti kita kan udah siap memberikan waktu kita itu untuk Al-Quran. Seperti itu kan? Ya enggak? Sebab ya, kalau menjadi penghafal Al-Quran itu harus benar-benar sungguh-sungguh, harus mempunyai disiplin dan teguh ya, prinsip yang teguh seperti itu. Harus konsisten, sebab tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa dilandasi dengan konsistensi yang kuat seperti itu. Dan begitu pula dengan tidak ada hafalan yang baik kecuali konsisten untuk mengulang hafalan seperti itu. Oleh karena itu, untuk menjaga hafalan seseorang penghafal Al-Quran harus konsisten dalam menghafal, harus sering-sering dan harus rajin dalam murojaah, jangan sampai malas. Pokoknya kalau datang rasa malas, kita harus lawan gitu. Jangan sampai malas itu kita biarkan, nanti malah kebanjur. Tahu kebanjur enggak?
Jadi kalau misalkan hari ini kita harus setoran kayak gitu, ya setoran, jangan sampai antar jangan sampai menunggu gitu, jangan sampai kita itu terjebak oleh malas ini. Nanti kalau kita kejebak sehari, besoknya pasti kejebak lagi, seperti itu. Pokoknya kita jangan sampai mau terjebak oleh rasa malas itu sendiri, seperti itu ya. Makanya kenapa saya bilang harus bikin target hafalan, harus setor hafalan, seperti itu. Harus ditarget, harus dijadwal. Setiap harinya kita itu harus setoran, seperti itu. Jadi kalian itu carilah orang yang tepat. Kan banyak tuh di mana, di Facebook atau di Instagram, cari, pasti banyak sekali orang-orang yang menyediakan jasa seperti ingin menghafal Al-Quran, seperti itu. Banyak sekali. Sekarang itu zaman yang canggih, dan alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang baik yang mau apa ya, mau berbagi ilmu dan mau apa namanya, berbagi ilmu dan mau berbagi pengalaman gratis, seperti itu. Saya bersyukur sekali mendapatkan grup yang sangat-sangat luar biasa, yaitu PPA. Coba kalian cari deh di Instagram, di Facebook, para pejuang penghafal Al-Quran. Di situ banyak sekali orang-orang yang menyediakan seperti memberikan wadah untuk kita semua yang ingin menghafal Al-Quran, seperti itu ya. Dan mungkin seperti itulah tips-tips dari saya menghafal Al-Quran, seperti itu. Walaupun saya kerja di sini, alhamdulillah saya usahakan untuk bisa menghafal Al-Quran kayak gitu ya. Walaupun memang waktunya itu harus benar-benar dibagi-bagi seperti itu, tapi insya Allah doain saya juga agar saya bisa menghafal dengan baik dan istiqomah. Dan saya juga doakan kalian semuanya yang ingin menghafal Al-Quran, baik di pondok atau dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali yang mempunyai niatan untuk menghafal Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kalian untuk menghafal Al-Quran, seperti itu. Semoga kalian bertemu dengan orang-orang yang baik yang mampu mengajarkan kalian menghafal Al-Quran dan memperbaiki bacaan-bacaan kalian semuanya, ya kan? Jadi sudah saya jawab, dan semoga tips-tips ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya hanya punya tips ini karena ini adalah tips yang saya gunakan dalam menghafal Al-Quran, seperti itu. Jadi nggak ada yang instan ya, semua itu butuh proses. Bayangin aja 1 hari 2 ayat. Jadi saya udah berjalan berapa, intinya butuh proses yang panjang, seperti itu. Untuk kalian tetap semangat, jangan malas murojaah, jangan malas untuk mengulang-ulang ya, itu tadi murojaah, jangan sampai malas. Intinya kalian harus lawan rasa malas kalian, harus dilawan, seperti itu ya kan. Jangan sampai kita kalah dengan rasa malas, oke? Semoga Allah mempermudah jalan kita semuanya ya dalam menghafal Al-Quran. Semoga kalian itu bisa menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Allah mudahkan urusan kalian, pokoknya Allah mudahkan urusan kalian dunia maupun akhirat ya. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bersyukur. Hari ini udah bersyukur apa belum? Ayo kita bersyukur bareng-bareng ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, video ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.